Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaktifkan semua videonya ini. Banyak nih. Cuman berapa orang? 7 orang aja, 8. Sudah, Bu. Dina masih di jalan? Kemana Dina? Dina kemana Dina? Perjalanannya kemana? Halo, Assalamualaikum Dina. Pasar, Bu. Oh, ke pasar. Nanti pulang bawa kue ya. Oke. Kalau minggu kemarin kita di buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang ya. Kita cepat aja. Berarti sudah selesai, kita ke neraca saldo. Nah, neraca saldo juga tidak beda dengan jasa dulu, sama. Saldo yang diambil dari saldo-saldo yang ada di akun buku besar. Sama saldonya, selama saldonya benar, dibuat neraca saldonya. Kemudian penyusunan di halaman ini ya, 160, 159, 160 ya. Yang belum ketemu. Sudah ketemu, Bu. Sudah. Sebentar Ibu nyarakin sedikit kameranya. Ya. Oke. Neraca saldo, nggak usah dijelasin ya, saldo diambil dari buku besar, sudah sama dengan jasa nih, ya sempat selesai. Karena ini hanya ini dagang ya. Kemudian dari neraca saldo dibuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaiannya yang ada perbedaan sedikit dibandingkan jasa ya. Pengertiannya nggak usah. Jurnal penyesuaian yang B, Ibu jelaskan yang B 160. Nah, jurnal penyesuaian di dagang yang baru mungkin kali ini, kalau yang lainnya nanti sama aja ya jurnal penyesuaiannya. Yang pertama adalah ada 2 cara membuat jurnal penyesuaian di dagang. Yang baru kalian kenal, yang dulu yang lainnya sama aja. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan ikhtisar laba atau rugi. Pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang awal pada akhir periode, menyesuaikan akun persediaan barang dagang awal pada akhir periode akuntansi. Data persediaan barang dagang awal diperoleh dari data pada neraca saldo. Karena jurnal itu adalah koreksi-koreksi dari yang ada di neraca saldo. Nah, di neraca saldo itu ada sesuatu, ada masalah, mungkin ada penyusutan dan sebagainya, maka dibuatlah jurnal penyesuaiannya. Data persediaan barang dagang akhir merupakan data yang diperoleh dari data penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. Nah, ini menggunakan ikhtisar laba rugi karena nanti ada pendekatan harga pokok penjualan. Nah, ikhtisar laba rugi ada 2 cara menjurnal. Yang pertama, ikhtisar laba rugi debit persediaan barang dagang awal kredit. Ini jurnal untuk persediaan barang dagang awal. Sudah dijelaskan di atas tadi ya. Nah, yang kedua, persediaan barang dagang akhir debit, ikhtisar laba rugi kredit. Ini jurnal untuk persediaan barang dagang akhir. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Nah, jurnalnya selalu berteman ya. Jadi kalau untuk persediaan barang dagang awal, ikhtisarnya di debit. Kalau untuk akhir, ikhtisarnya di kredit. Jadi ada 2 cara menjurnal. Nanti akan terlihat
kelihatan di kertas kerjanya, di mana posisinya ya. Yang B, pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pencatatan persediaan barang dagang pendekatan HPP melibatkan akun-akun persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Jadi itulah yang dibuat jurnalnya di harga pokok penjualan. Ibu ulangi, jurnal yang dibuat dalam harga pokok penjualan adalah persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Itu untuk HPP. Kemudian untuk barang dagang awal persediaan barang menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi tadi, ingat ada 2. Kalau untuk HPP ada 6 jenis jurnal. Ikhtisar laba rugi ada 2 jurnal, HPP ada 6 jurnal. Pencatatan akun itu tadi kita mulai dari HPP persediaan barang dagang awal. Nah, HPP harga pokok penjualan debit, persediaan barang dagang awal. Tadi kan sudah ya, HPP beban angkut pembelian. Retur pembelian dan pengurangan harga debit, HPP kredit. Potongan pembelian debit, HPP kredit. Persediaan barang dagang akhir HPP debit, persediaan dagang akhir debit, HPP kredit. Nah, itu sudah dijelasin yang kalian ingat. Untuk ikhtisar laba rugi tadi, jurnalnya persediaan barang dagang awal dan akhir. Sedangkan untuk HPP yang dibuat jurnalnya apa? Persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Nah, itu yang dibuat jurnalnya. Yang ketiga, jurnal penyisian dan transaksi lainnya. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Loh, udah? Yang mana yang belum dimengerti, yang kalian camkan itu ikhtisar laba rugi dan HPP. Ikhtisar laba rugi tadi apa? Nah, untuk awal ikhtisar laba ruginya di debit. Untuk persediaan barang dagang akhir ikhtisar laba ruginya di kredit. Nah, itu hanya ada 2. Nanti penempatannya di kertas kerja, masuk jurnal penyesuaian, masuk neraca saldo yang disesuaikan. Kemudian dia langsung ke neraca tanpa masuk laba rugi di kertas kerjanya. Nah, HPP tadi ada 6. Persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. Itu cara menjurnalnya sudah ada di bukunya. Tinggal kalian mengingatnya atau menghafal. Nah, dari semua laporan ini semua atau di akuntansi itu yang memang susah adalah jurnalnya. Karena di sini memerlukan analisis. Ya. Anda benar-benar harus menganalisis. Kalau jurnalnya itu nanti salah, kertas kerjanya ikut salah. Bu. Ya. Ke sekolahan dulu, Bu. Paketnya enak habis. Kami udah iya, nih siapa? Rapri lawan Cencerio, Bu. Oh iya, dan Serio masuk Kak? Sudah belum cek nih Ibu ya. Belum, Bu. Baru datang. Oh ya, hati-hatilah. Ya, Bu. Keluar stumat, Bu lah. Oke. Udah? Paham ya?
Iya, Bu. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah kita ke kertas kerja perusahaan dagang. Untuk kertas kerja, apa itu kertas kerja? Ibu nggak perlu menjelaskan. Sama dengan jasa. Kolom-kolom akunnya juga sama ya. Hanya ada dua, karena itu jurnal tadi ada dua jenis, ikhtisar laba rugi dengan HPP. Jadi kertas kerja juga ada kertas kerja berdasarkan ikhtisar laba rugi dan berdasarkan harga pokok penjualan. Tapi caranya sama, kolomnya sama, tinggal bunyi jurnalnya aja yang lain. Yang lainnya sama semua. Kertas kerja menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Kertas kerja menggunakan metode harga pokok penjualan. Semua kolom cara mencarinya juga sama. Yang membedakan bunyi jurnalnya saja. Kalau HPP jelas dia bunyi jurnal di HPP. Kalau ikhtisar laba rugi dia jelas bunyi jurnal yang ada di ikhtisar laba rugi. Jadi Ibu nggak perlu menjelaskan karena mengulang kembali. Nah, kita ada nggak nih contoh? Bentar ya. Contoh dari jurnal tadi ya. Mungkin perlu dari jurnal ke halaman 163. 163. Nah, ini yang jurnal yang dijelaskan yang di atas tadi menggunakan ikhtisar laba rugi ya. 163 data penyesuaian tersebut dilakukan analisis jurnal penyesuaian per 31 Desember 2018. Nah, ingat jurnal diambil dari neraca saldo atau jurnal itu, jurnal penyesuaian ini ya, bukan jurnal umum. Jurnal penyesuaian adalah koreksi terhadap yang ada di neraca saldo. Kita ambil contoh. Satu, hanya dua aja, mungkin tiga aja Ibu jelaskan ya. Pencatatan persediaan barang dagang awal, nah yang itu tadi, yang nomor 1 tadi ya, ikhtisar laba rugi tadi. Persediaan barang dagang awal, ikhtisar laba rugi 28.500, persediaan barang dagang 28.500. Nih, itu 28.500 kalian lihat di halaman 162. Lihat koreksinya di neraca saldo, itu kan sudah ya. Persediaan barang dagang 28.500. Ini sudah awal tadi ikhtisarnya di debit, barangnya di kredit. Nah, pencatatan persediaan dagang akhir sebagai berikut. Untuk barang dagang akhir, persediaan barang dagangnya di debit, ikhtisar laba ruginya di kredit 25.500. 25.500 kalian lihat dari transaksi, di mana halaman berapa nih? 25.500, ntar dulu soal. Persediaan barang dagang per 20 per 31 Desember sebesar 25.500. Nah, untuk persediaan barang dagang tadi kan ada jual jernih menjurnal ya. Nah, di bawah persediaan barang dagang awal jelas ada persediaan barang dagang akhir. Nah, itu di tanggal apa, nomor 1 bukan tanggal ya, nomor 1 ya. Persediaan dagang akhir per 31 Desember 2018 sebesar 25.500. Berarti kita membuat jurnal juga untuk persediaan barang dagang akhir. Karena pengaruhnya nanti dia ada di kertas kerjanya. Di kertas kerjanya, jurnal penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan. Nanti dia masuk ke situ. Nah, coba lihat jurnalnya di kertas kerja PDAB Mayo. Bagaimana memasukkan 164? Untuk jurnal penyesuaian yang nomor 1, lihat di kertas kerja 164. Nah, persediaan barang dagang tadi debit, ya kan? Persediaan barang dagang akhir debit 25.500. Kredit di neraca saldo yang disesuaikan 25.500. Kemudian barang dagang awalnya 28 apa ya? Kok kabur-kabur nih. 28.500. Kemudian dia masuk ke neraca. Nah, gini cara masukkan, Ibu ulangi aja menjelaskan. Untuk persediaan barang dagang, dari debit aja dulu ya supaya paham ya. Persediaan barang dagang awal sebagai berikut. Transaksi tanggal nomor 1, kebiasaan tanggal nih Ibu nih.
Ikhtisar laba rugi debit 28.500.000, persediaan barang dagang 28.500.000. Kita ke kertas kerja. Bagaimana memasukkan jurnal ke kertas kerja? Tadi ikhtisar laba rugi debit 28.500, kredit 28.500. Lihat kode akun di bawah 431. 431 di bawah jumlah neraca saldo. Debit 28.500, yang di bawah bawah yang kolom kertas kerja akunnya 431 sudah ketemu kode akunnya. Kode akun ikhtisar laba rugi, persediaan barang dagang, kredit. Ikhtisar laba ruginya debit. Sudah ketemu? Gua ada 431. Kode akun 431 di kertas kerja. Abimayu. Neraca saldo. Cara memasuknya. Iya, itu kertas kerjanya, memasukkan jurnal itu ke kertas kerja. Oh iya Bu ya. Supaya nanti bingung. Oh ya, udah. 431 tadi ikhtisar laba rugi contohnya kan di debit ya. Di kolom jurnal penyesuaiannya, jurnal penyesuaian kertas kerjanya, lihat akunnya. Ya kan? 28.500 debit. Lihat lagi ke atasnya, persediaan barang dagang 113 di jurnal penyesuaian dia kredit kan, 28.500. Supaya nggak bingung nanti masukkan jurnalnya. Ya, udah? Ada Bu, ya ada. Oh ya, udah ngerti ya. Herlita, Dila, Maulida. Nah, itu sudah. Kemudian, persediaan barang dagangnya. Untuk persediaan barang dagang itu kan ada 2 jurnal loh tadi ya. Persediaan barang dagang akhir 25.500.000 debit, ikhtisar laba ruginya 25.500.000 kredit. Nah, lihat persediaan barang dagang debit kolom jurnal penyesuaian kertas kerja 25.500. Kertas kerjanya nak. Kredit ikhtisar laba rugi 25.500. Ketemu kan? Kertas kerja, nak, kertas kerja. Memasukkan jurnal itu ke kertas kerja. Supaya nanti karena setelah ini kalian membuat kertas kerja sekaligus laporan keuangan nanti. Mengejar kalian, mudah-mudahan sempat. Udah paham ya? Memasukkan jurnal. Oh, belum. Mana lagi wajah yang lainnya nggak aktif kah? Loh, nih, mana? Ayo, yuk. Oh, segini aja orangnya masuk. Rapri tadi ya, ke sekolah ya. Oh, kelihatan kepalanya. Ayo, Nopi gimana, Pi? Nih, susah menghitung uang angin ya, Nopi ya. Oke, cara memasukkan sama aja anak yang lain. Nah, sekali lagi diulangi. Kita memasukkan itu jurnal tadi, yang nomor 1 kan sudah ada jurnal nih, contoh jawaban ya. Ini kan jurnal untuk persediaan barang dagang per 31 Desember itu kan ada 2 jurnal. Persediaan barang dagang awal dan akhir. Untuk awal, ikhtisar laba ruginya di debit 28.500.000. Persediaan barang dagangnya 28.500. Kemudian transaksi ini kita masuk ke kertas kerja. Kertas kerjanya kita lihat contoh di Abimayu 164. Nah, ikhtisar laba rugi di 163 tadi sesuai dengan bunyi jurnalnya, debit. Lihat kolom jurnal penyesuaian di kertas kerja 28.500. Kemudian persediaan barang dagangnya 113 supaya enak lihat kode akun 113 28.500, posisinya kredit sesuai dengan jurnalnya. Ya. Kemudian jurnal yang kedua untuk tanggal nomor 1 tadi persediaan barang dagang akhir 25.500, ikhtisar laba rugi 25.500 di kredit. Nah, bagaimana masuk jurnal yang kedua? Tadi persediaan barang dagang dulu kan di debit, berarti persediaan barang dagang debit jurnalnya tadi 25.500.
Ikhtisar laba ruginya kredit 25.500 di bawah. Kan ikhtisar laba rugi kan di bawah. Ya? Loh, ngerti ya? Ya Maulida ya. Yang ngerti Maulida? Iya, Bu. Loh, alhamdulillah. Sohe masih patur. Masih Bu, masih nyimak Bu. Ngerti nggak cara memasukkan jurnalnya? Nah, tinggal yang lain tinggal memindahkan yang dari neraca saldonya, neraca saldo yang disesuaikan. Kan itu ada kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca SD, neraca saldo yang disesuaikan, laba rugi, dan neraca SD itu singkatan, bukan sekolah dasar ya. Neraca saldo yang disesuaikan. Kenapa disesuaikan? Karena adanya jurnal penyesuaian. Oke, berarti nah sama halnya dengan HPP. Kalau kertas kerja berdasarkan harga pokok penjualan. Nah, yang contoh ini adalah berdasarkan ikhtisar laba rugi. Nah, kalau di HPP sama, nanti di bawahnya di 431 akun ikhtisar laba rugi itu akun HPP berapa? Di sini HPP-nya di tempat kalimat ikhtisar laba rugi ini diganti dengan HPP. Apa yang hubungannya dengan HPP? HPP semua di situ. Masuk semua ya. Kemudian untuk kertas kerja jurnal yang kedua. Balik ke 163. Perlengkapan toko terpakai perlengkapan toko sudah terpakai 1450. Jurnalnya beban perlengkapan toko 1450, perlengkapan toko 1450. Ini standar sama dengan yang dulu. Perlengkapan kantor terpakai 1.600.000. Sebentar ya, kok langsung jawabannya soalnya dulu. Perlengkapan kantor yang tersisa 750.000. Nah, di situ diterangkan perlengkapan kantor yang terpakai 1.600.000. 1.600.000 berarti kalian lihat di kan sumbernya tadi neraca saldo kan, koreksi neraca saldo ya harus diingat ya. Jurnal penyesuaian adalah koreksi yang ada di neraca saldo. Mungkin ada mengalami pengurangan, penyusutan barang yang aus dan sebagainya, maka dibuatlah jurnal penyesuaian. Nah, 1.600.000 itu perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor kode akun 115. Ya, itu kan 1.600.000. 1.600.000 dikurangi 750 maka 850.000. Nah, beban perlengkapan kantor 850, perlengkapan kantor 850.000. Kenapa dikatakan dia itu adalah beban? Nah, pada awal di neraca saldo tercantum perlengkapan kantor itu ada 1.600.000. Setelah dicek ulang kembali, ternyata perlengkapan kantor itu hanya ada 750. Nah, berarti kemana? Bagaimana membuat laporannya? Nah, apakah yang tersisa 750 atau selisih dari 1.600.000 itu kemana arahnya? Ada apa? Kenapa? Yang mungkin aja barang itu biasanya tersimpan di gudang, mungkin aja dia rusak dan sebagainya karena nggak bisa dipakai lagi, maka barang itu adalah dianggap menjadi beban. Atau misalnya punya tintanya tiba-tiba apa? Tumpah. Kemudian tintanya mengering kayak spidol dan sebagainya kan bisa mengering ya dan sebagainya. Hal-hal yang tidak dipakai lagi maka dianggap beban. Makanya jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor 850, perlengkapan kantor 850.000. Atau di gudang kan rawan dikencingi tikus ya. Nah, kertas-kertas bertumpuk di gudang kena kencing tikus. Nah, nggak bisa terpakai lagi. Maka karena nggak terpakai lagi, dibuat laporannya adalah beban. Di neraca saldo ada 1.600.000, setelah dicek di gudang ada 750. Nah, yang hilang itu dianggap beban. Terakhir, memasukkan sama dengan yang tadi ya. Kalau ada jurnal, masuk dia jelas di kolom jurnal penyesuaian.
Yang terakhir, beban penyusutan peralatan toko ditetapkan 5%. Beban penyusutan peralatan toko apa nih? Iya, kantor ditetapkan 5%. Beban penyusutan peralatan toko adalah 5% kali 6 juta. Nah, peralatan toko di neraca saldonya ada 6 juta. Nah, beban penyusutan peralatan toko 3 juta, akumulasi penyusutan toko 3 juta. Memasukkan sudah ada contohnya. Oke, sampai di sini silakan. Jadi jurnal itu dia masuk ke jurnal penyesuaian, namanya jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, lalu masuk ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, Ibu mengingatkan kembali untuk kolom laba rugi. Kalau dulu di dagang, di jasa, akun yang ada di kolom laba rugi hanya ada 2, pendapatan dan beban. Nah, sekarang apa yang masuk di akun-akun laba rugi? Kalian lihat, retur, pembelian, penjualan, dan beban, dan sebagainya. Ada beberapa macam bedanya yang masuk ke kolom laba rugi. Nanti lebih detailnya kalian akan ke laporan keuangannya. Nah, kemudian untuk saldo, ini mengingat kembali aja ya, saldo di akun kolom laba rugi harus sama dengan saldo yang ada di neraca. Nah, contoh ini sudah 21060 di laba ruginya, 21060 di neraca. Nah, tapi itu kalau laba ya, ingat setiap usaha itu belum tentu laba, makanya laba garis miring rugi. Bagaimana kalau dia rugi? Berarti 21060 itu dia masuk ke kredit di laba ruginya. Di neracanya 21060 dia di debit. Kalau rugi. Ya, kalau rugi. Oke, untuk kertas kerja ini enggak susah kok. Susahnya jurnal aja. Nanti tugasnya ada, tapi jurnalnya sudah ada jawabannya. Karena takutnya kalian nggak bisa membuat laporannya. Karena yang susah jurnalnya. Ya. Dah? Ini banyak nanti tugasnya nih. Sekalian laporan keuangannya. Kita mengejar ketinggalan. 2 minggu nggak masuk ya. Nah, lanjut ya. Ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Berarti kita ke laporan keuangan 168. Udah ketemu mengenai harga pokok penjualan. Harga pokok, bagaimana cara mencari harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan adalah keseluruhan biaya perolehan barang dagang yang akan dijual selama satu periode akuntansi. Manfaat perhitungan HPP antara lain sebagai pedoman menentukan harga jual. Mengetahui laba atau rugi selama satu periode. Jadi manfaatnya menentukan harga jual dan mengetahui laba atau ruginya. Laba apa rugi? Mengetahui laba yang ingin dicapai di masa depan, menilai efisiensi operasional perusahaan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Jadi kalau kita labanya berapa kan kita menentukan langkah kita selanjutnya. Apa yang mau kita kembangkan. Untuk perhitungannya atau cara mencari HPP atau harga pokok penjualan, yang pertama adalah kita mencari pembelian bersihnya dulu. Ya, 169. Untuk mencari harga pokok penjualan, kita mencari pembelian bersihnya dulu. Nah, untuk mencari pembelian bersih, itu sudah ada dalam kurung pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi dalam kurung retur pembelian, ditambah potongan pembelian, dan pengurangan harga. Dapatlah pembelian bersih. Kalian bisa nulis urut sendiri ya. Nah, setelah itu, kita mencari BTUD. BTUD itu apa? Barang tersedia untuk dijual. Nah, barang yang tersedia untuk dijual BTUD. Nah, untuk mencari BTUD, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih tadi.
Pembelian bersih tadi kan sudah ketemu toh. Ditambah lagi dengan persediaan barang dagang awal, maka dapatlah BTUD. Nah, setelah ketemu BTUD-nya, barang tersedia untuk dijual, barulah kita mencari HPP-nya. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Jadi baru ketemu harga pokok penjualan. Nah, kita ambil contoh dari PD Abimanyu. Pembelian di PD Abimanyu, terus kerjanya. 71.200, beban angkut pembelian 2.500. Kembali kita lihat karena dasarnya ini nanti adalah kertas kerja. Laporan keuangan dasarkan kertas kerja. Sama dengan HPP. Nah, kalian lihat dulu pembelian akunnya berapa nih? Pembelian akunnya 511. Di kertas kerjanya, di kertas kerja pembelian 511, akunnya 71.200, kan? Beban angkut pembelian itu kan rumusnya tadi ya. Pembelian tadi ditambah beban angkut. Kemudian retur pembelian nanti kan dikurangi ya, retur pembelian ditambah potongan pembelian dan pengurangan harga. Nih, sudah ada 19. Itu semua sumbernya kertas kerja. Jumlahnya dijumlah dulu. Kemudian 3 juta. Jumlah pembelian ditambah beban angkut tadi 73.700. Dikurangi dapatlah 70.700. Nah, sudah rumus yang pertama sudah dapat ketemu pembelian bersihnya. Sudah kan? Nah, sudah ketemu pembelian bersih. Nah, sebelum ke HPP itu tadi mencari barang tersedia untuk dijual. Untuk barang tersedia untuk dijual tadi, pembelian barang dagang awal 28.500 di jurnal penyesuaian itu sudah ada. Kemudian ditambah pembelian bersih. Nah, yang 70.700 tadi. Berapa? 77 berarti dapat 99 bukan. Persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih 70.700, maka barang tersedia untuk dijual adalah 99.200.000. Nah, sekarang tadi BTUD barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir kan. Berarti persediaan barang dagang akhirnya di jurnal lihat sudah ada di kertas kerja persediaan barang 25.500 dikurangi baru dapatlah HPP-nya. Berapa HPP-nya? 73.700. Itu rumusnya yang di atas harus dihafal toh. Untuk mencari pembelian bersih, pembelian ditambah beban angkut, dalam kurung dikurangi reto pembelian, ditambah potongan pembelian dan pengurangan harga. Kemudian sebelumnya mencari BTUD persediaan dagang awal ditambah pembelian bersih. Ketemulah BTUD. Untuk mencari HPP berarti BTUD yang sudah kita temu tadi ditambah persediaan barang dagang akhir. Dapatlah HPP-nya. Ya memang Ibu akui sebenarnya kayak kertas kerja, laporan keuangan kalau kita normal itu 2 kali pertemuan. Tapi kalau kayak gini nggak mungkin kan jam belajar kita aja sudah dikurangi kan. Sudah dikurangi, dipangkas. Biasanya 1 jam pelajaran 45 menit, ini dipangkas 30 menit. Jadi 1 minggu itu hilang 45 menit sekali pertemuan. Ya. Oke. Ini biasanya 2 kali pertemuan ya. Kalau normalnya 2 kali pertemuan. Lanjut ya. Tur, Patur, Novi, Dila, Rapri. Kok Rapri wajahnya siapa nih tadi kok ada wajah nongol? Lain Rapri yang nongol wajahnya. Sanserio belum sampai. Gimana? Lanjut ya. Ernita. Ini mana nih? Pada laki-lakinya nih namanya aja wajahnya nggak ada nih, mana nih? Oh, Sophie sudah masuk ya, belum cek ulang. Nanti terakhir cek ulang. Nanti kalau Ibu yang masuk ya. Kalau habis waktu pertama bukan kalian yang masuk, Ibu yang masuk ya. Nah, lupa Ibu nih.
Kalau nggak ada pertanyaan kita ke laporan keuangan. Alhamdulillah. Laporan keuangan itu kalau orang mengatakan laporan keuangan, kalian nggak usah nanya apa sih laporan keuangan. Nah, kalau misalnya kalian diminta, buatlah laporan keuangan. Berarti 3 hal yang harus kalian buat. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jangan kalian bertanya, yang dibuat neraca kah? Laporan keuangan bukan. Karena stepnya, urutannya harus dari laba rugi dulu. Baru perubahan modal, baru neraca. Nggak bisa kalau neraca langsung, karena ada urutannya. Laba di laba rugi nanti dibawa ke perubahan modal. Modal akhir di perubahan modal nanti dibawa ke neraca. Jadi harus urut. Ya. Urut laporannya. Jadi kalian nggak perlu bertanya, karena udah 2 semester pelajari akuntansi. Jadi buatlah laporan laba keuangan, berarti 3. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Itu yang akan kalian buat. Kalau disuruh buat laporan keuangannya. Laporan keuangan yang pertama kita ambil nanti dari kertas kerja ya. Laba rugi itu sama dengan jasa, bentuknya single step dan multiple step. Nah, perbedaannya hasil akhirnya sama. Perbedaannya hanya di beban. Beban usaha dan beban di luar usaha kalau single step dibedakan. Nah, kemudian kalau di disamakan multiple dibedakan. Kalau single disamakan, multiple dibedakan. Formatnya aja, cara mencarinya. Kalau misalnya kalian lihat di 170, itu di bawahnya. Tadi kan dikatakan beban. Nah, itu laba usaha beban semua ke bawah, baru ketemu jumlah beban. Kalau di single. Tapi kalau di multiple, itu kalian lihat di beban, dia menyendiri beban penjualan, kemudian beban gaji, beban toko, kantor. Kemudian baru beban administrasi dan umum di bawahnya, tapi hasilnya juga sama. Jadi kalau kalian membuat laporan laba rugi, dipastikan menggunakan bentuk apa, bukan acak. Menggunakan bentuk apa? Kalau single step berarti formatnya seperti di 170. Kalau kalian menggunakan multiple 171, walaupun hasil akhirnya laba atau ruginya tetap sama, tapi formatnya yang berbeda bentuknya ya. Jadi terserah mau yang mana. Kita ambil dari contoh laporan laba rugi Abimanyu berdasarkan kertas kerja yang tadi, yang 164 tadi. Nah, di situ penjualan. Jadi penjualan bersih, pembelian bersih ada ya, penjualan bersih. Penjualan 140 400. Lihat di kertas kerja. Kemudian potongan penjualan, rator penjualan dan pengurangan harga ditambah dikurangi. Nah, dapatlah penjualan bersih. Bukan pembelian bersih, karena ini penjualan. Nanti ada lagi pembelian. Kemudian persediaan barang dagang awal, pembelian ditambah beban angkut pembelian, 73 sekian. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga, potongan pembelian ditambah dikurangi, dapatlah pembelian bersih. Ini kan kembali ke rumus tadi. Untuk mencari pembelian bersih tadi apa? Nah, kembali ke awal tadi. Kemudian barang tersedia untuk dijual ada, silakan barang persediaan barangnya dilihat, persediaan barang dagang akhirnya semua ada di kertas kerja, HPP-nya ketemu 73.700, sama kan? Nah, supaya gampangnya tolong perhatikan. Sanserio. Kok Sanserio lama kelihatan kok mirip Pak Alpi, jadinya ya ganteng banget ya Sanserio ya. Sudah sampai sekolah. Iya tadi kok mirip Pak Alpi ya. Supaya gampangnya tolong dengarkan. Membuat laporan laba rugi, laba garis miring rugi. Kalian melihat akun-akun yang ada di akun kolom laba rugi di kertas kerja. Matanya fokus di situ. Namanya aja laporan laba rugi. Berarti laba rugi yang kita buat laporan itu yang ada di akun laba rugi di kertas kerja.
Itu aja yang dibuat, nggak ada yang lainnya. Jadi akun apa aja yang masuk di laba rugi kertas kerja, selama benar laporannya, insya Allah benar. Kecuali salah kertas kerjanya. Kalau kertas kerjanya salah, ngikut salah dia. Lihat aja di kertas kerja, itu gampangnya. Sama dengan jasa dulu. Semua bersumber dari kertas kerja, kolom laba rugi. Tinggal hanya kalian pemisahannya, mencari persediaan barang dagang, penjualan bersihnya, mencari pembelian bersihnya, mencari HPP-nya, kemudian mencari labanya. Nah, kemudian laba namanya diambil dari kolom laba rugi, berarti laba di laporan laba rugi harus sama dengan laba yang ada di kertas kerja. Kalau tidak sama berarti kertas kerja atau laporan laba rugi kalian salah. Coba lihat laba 21060, lihat laba di kolom laba rugi kertas kerja 21060. Dah? Benar kan? Disahut ya Ibu supaya Ibu tahu kalian ngerti. Aduh, terlalu tegang nih. Ya, sama kan? Yang Abimayu. Nah, coba lihat di laba rugi labanya 21060 sama dengan laporan keuangan 21060. Karena ini harus sama, karena ini diambil dari kolom akun laba rugi. Oke? Ayo, yang belum mengerti ngomong aja ke Ibu. Ini ngulang aja, Nak. Ngulang aja. Ini wajah-wajahnya. Namanya nggak ada apa pada keluar kah? Hah? Suhai pada keluar kan nih? Ayo, Mahira kok nggak ada namanya nih? Gimana? Formatnya kalian lihat dulu. Kalau laporan keuangan, kalian mencari penjualannya dulu. Penjualan bersih, mencari pembelian bersih, mencari HPP, kemudian mencari laba bersihnya. Nah, di sini ada dikatakan laba kotor ya, laba kotor 64. Kenapa dia dikatakan laba kotor? Karena belum dikurangi dengan beban-beban, dengan biaya. Jadi dikatakan laba kotor. Misalnya kalian jualan ke pasar, membawa kue, laku kuenya habis semua 100.000, 100.000 itu belum bisa dikatakan laba bersih. Karena itu ada biaya di dalamnya. Biayanya apa? Termasuk bahan pokoknya. Bahan pokoknya apa? Belanja itu tadi. Untuk membuat kue itu berapa kilo tepung, berapa mentega, dan lain-lainnya. Nah, kemudian ditambah biaya transportasi di dalamnya. Taruhlah semua biaya itu ada untuk membuat kue 50.000. Transportasi misalnya minyaknya tadi beli seliter tapi diperkirakan habis setengah liter, berarti 50.000 tambah 5.000 ada jumlah biaya adalah 55.000. Nah, sekarang tadi lakunya berapa semua? 100.000. 100.000 itu adalah laba kotor karena belum dikurangi beban atau biaya. Semua biaya tadi totalnya berapa? 55. Berapa labanya? Berarti 45.000. Nah, jadi kalau laku semua itu belum dikatakan laba bersih tapi laba kotor ya. Gimana? Maulida, lanjut ya Maulida. Kita ke perubahan modal. Ayo yang lainnya. Sabina yang aktif mana yang lainnya nih? Halo. Yuk. 21. Nanti cek ulang ya, jangan ada yang keluar ya. Gimana? Dilanjut? Ini hanya ngulang kok. Oke, makasih. Kita ke perubahan modal. Perubahan modal yang paling simpel, sama dengan jasa dulu. Apa yang ada di perubahan modal? Modal awal ditambah laba, dikurangi PIP, dapatlah modal akhir. Namanya perubahan modal. Nah, sebelum Ibu nih, mumpung ingat. Ingat, kemarin Ibu lihat ada beberapa orang yang membuat laporan tanpa kepala, tanpa keterangan atasnya. Setiap laporan itu harus ada keterangan atasnya. Neraca saldo per berapa per 31 Desember 2018 perusahaannya apa. Kertas kerja, misalnya ini kalian lihat contohnya,
kertas kerja, mau Abimayunya dulu boleh, kertas kerja Abimayu periode per 31 Desember 2018. Itu adalah sangat vital. Sangat vital. Berarti sangat utama. Kenapa? Kalau orang melihat laporan kita, orang tidak perlu bertanya. Yang bertanya apa? Ini laporan apa? Kapan ini dibuat? Oleh siapa? Nah, orang nggak perlu bertanya kalau sudah ada keterangannya di atasnya. Jadi ada beberapa orang kemarin membuatnya dari semester kemarin sama tidak membuat keterangannya. Jadi lain kali jangan seperti itu. Nanti keluar dari SMA Muhammadiyah malu. Malu ya, kok nggak tahu apa-apa. Masalah benar nggak isinya ya belakangan paling nggak judul atasnya udah ngerti ya. Oke. Untuk laporan perubahan modal, ini kita masih dari kertas Abimayu. Laporan perubahan modal atau ekuitas yang berakhir periode 31 Desember 2018. Modal awal, lihat di kertas kerjanya modal, boleh diplototin kertas kerjanya 181. Laba 21060. Laba 21060 sumbernya dari mana? Dari laporan laba rugi tadi. Laba di laporan laba rugi tadi halaman 170 atau di atasnya itu di atas kalian kalau yang multiple sama 21060. Jadi laba di perubahan modal adalah laba yang di laba rugi tadi. Ya, udah melihat ya? Ganteng-ganteng cantik-cantik disahutin nih, Bu. Kelihatan ya 21060-nya. Itu Iya, dari Bu. laba ruginya tadi. Ya. Kemudian FRIP itu udah di kertas kerjanya. FRIP atau FRIP adalah pinjaman pemilik perusahaan atau pinjaman pribadinya. Sebesar 1 juta dapatlah perubahan modal tambahan modal 20 juta 060. Maka berubahlah modal akhirnya menjadi 20160. Ini paling gampang kok. Modal awal ditambah laba dikurangan FRIP dapatlah modal akhir. Nah, lengkap itu biasanya ini dibuat orang modal awal per 1 Desember 2018. Modal akhir per 31 Desember 2018. Itu yang lebih komplit, lebih bagusnya. Karena berakhir di akhir bulan. Ya. Oke, lanjut ke neraca. Neraca. Timbangan. Neraca kan timbangan ya. Abimayu neraca periode 31 Desember dalam ribuan rupiah. Ada harta, utang, dan modal. Nanti Ibu share videonya ya. Ibu share videonya dibantu nanti ke... Kemarin sudah diisi di mana ya? Nanti share di... Maunya apa? Di WhatsApp ya? Share-nya ya? Mengenai laporan keuangan. Supaya lebih jelas, siapa tahu kurang jelas. Walaupun ini mengulang ya. Nah, kita lihat ada harta, utang, dan modal. Jumlah yang ada di harta dengan apa ada yang ada di utang dan modal harus sama nanti. Namanya neraca itu kan sama. Ya. Kita lihat dulu untuk neraca. Yang kalian buat itu jangan acak. Buat dulu bagian dari harta lancarnya dulu, baru harta tetap. Berapa jumlah harta lancar, berapa jumlah harta tetap. Ketemulah jumlah harta. Jangan diacak. Harus ada pemisahan. Kalian harus mengerti yang mana harta lancar, yang mana harta tetap. Nah, harta lancar itu adalah barang yang sifat atau umur ekonomisnya atau umur manfaatnya di bawah 1 tahun. Harta tetap yang nilai manfaatnya atau umur ekonomisnya di atas 1 tahun. Nah, harta lancar termasuk uang, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Kemudian yang harta tetap, gedung, kendaraan, tanah, yang nilainya di atas 1 tahun, itu termasuk harta tetap. Jadi kalian mencari dulu jumlah harta lancar, itu kan jelaskan di buku. Jumlah harta tetap. Kalau dia ada akumulasi, penyusutan, berarti harus dikurangi dia. Jangan ditambah, namanya pengurangan penyusutan itu jelas berkurang nilainya ya. Ketemulah harta tetap. Kemudian utang. Utang itu ada utang lancar dan utang jangka panjang. Nah, utang lancar itu apa aja? Termasuk utang dagang, utang gaji. Utang jangka panjangnya di dalam adalah utang bank.
Kemudian modal. Nah, modal di sini adalah modal PD Abimanyu 20160. 20160 dari mana nih angka? Ini semua kan ada di kertas kerja, utang dagang itu ada di kertas kerja, kemudian utang gaji ada semua di kertas kerja. Yang nggak ada di kertas kerja adalah modal. Abimanyu 201060. Ini dari mana ini angka ini? Angka ini adalah, lihat nah, halaman 17 perubahan modal. Kan awal tadi 181 bergerak bekerjalah perusahaan, maka dia modal akhir dia akan berubah 201060 perubahan modal. Sebelahnya 172. Ya. Ketemu ya? Jadi yang diambil adalah perubahan modal itu dibawa ke 201060. Nah, supaya gampangnya, mudahnya, namanya neraca, kalian lihat di akun neraca di kolom kertas kerjanya. Semua yang di neraca itulah yang dibuat laporannya di kertas kerjanya. Nah, kuncinya adalah benar neracanya. Kalau neracanya nggak sama, nggak benar, berarti nggak bisa dibuat laporan selanjutnya. Jadi untuk laporan neraca ini, lihat kolom neraca di kertas kerjanya. Laba rugi, lihat kolom akun laba rugi di kertas kerjanya. Neraca, lihat kolom akun neraca di kertas kerjanya. Ya. Jadi tinggal itu aja kuncinya. Tinggal kalian memisahkan yang bagian harta lancar, yang mana harta tetap. Utang lancar, yang mana utang jangka panjang, yang mana utang lancar kan bisa aja utang gaji, utang telepon, utang apa-apa kan utang lancar. Tinggal kalian memisahkan itu aja. Jadi kalau membuat neraca jangan acak semau-maunya, yang penting jumlah akhirnya sama, bukan seperti itu. Jadi harus ada pemisahan, harta lancarnya dulu dicari berapa jumlahnya, harta tetapnya baru dicari dulu berapa jumlahnya. Apa aja harta lancar, apa aja tetap, sudah di awal dulu di jasa kita sudah membuat tugas itu. Sama dengan kode akun. Sampai di sini? Makan motor dedek, motor mama pakai mau ke sekolah. Berapa Mau berangkat. Itu pakai aja. Ini Olga tuh pakai aja. Oke, lo. Yang mana ya? Yang belum dimengerti nih. Sebelum kita tutup, nanti Ibu kasih tugas, Ibu kirim videonya ya, share videonya. Ngerti semua ya, Rapri? Kok Rapri ya rambutnya kayak helm ya? Belahannya pinggir banget Kak Rapri? Kayak belah semangka. Sanserio yang banyak kayaknya perubahan ya, ganteng Sanserio ya. Yang mirip Pak Alpi lagi, baju batik keren-keren, bagus bajunya yang kayak gini kan sopan. Bagus. Jangan mentang-mentang kita di rumah semau-maunya. Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu. Ini ayo aktif sama 21 orang ya. Nernita Mahira, ntar dulu Ibu cek ulang absennya dulu. Karena ini di scan gitu ke sekolah. Ibu absen aja. Dari Agung, nih Agung nggak masuk lagi. Agung ada nggak? Alpa, Agustiadi. Ini Ibu absen gini aja, Alpa. Agustri ada, Amelia. Hadir, Bu. Ya. Anissa. Hadir, Bu. Oke.
Bernita, Hadir, Bu. Bernita ya. Bilda. Bilda ini belum pernah masuk sama Ibu, tapi ngirim tugas, bukan kayak gini yang benar. Jangan-jangan dia tugasnya nyontek aja, masa dia bisa mengerjakan tanpa belajar sih? Ini Bilda ini belum pernah masuk nih. Nanti walaupun Ibu tidak harus tugas ada, pasti bagus enggak? Kalau orangnya enggak masuk gimana? Enggak pernah masuk nih Bilda. Sanserio ada tadi ya. Dila. Dila masih ada. Kok Dina ini belum sampai pasar yang benar nih Dina? Kamu nih kemana? Ini udah pulang. Hah? Udah pulang ini, Bu. OTW rumah. OTW Roma. Enggak keluar kota kah? Enggak, Bu. Masa dari awal sampai pulang? Tadi awal berangkat masih di mobil, pulang masih di mobil. Oh, si Dina jangan-jangan kamu nih bohong nih. Enggak. Latar belakangnya di kamu tuh jalan apa sih? Jalan mana nih? Banyak Di pohon-pohon. jalan apa nih, Mah? Mahera. Pipo Almahera. Dina, dia masih ada dia ya. Hernita, Ada, Bu, ada. Kartika ada. Izin, Bu, ada kegiatan di sekolah. Oh, Kartika ke sekolah, nanti Ibu cek, Ibu turun juga. Oleh nih rapat nih. Fatur Rahman, Fatur Rahman ikut ini ya. M. Rizky Ramadan. Hadir Bu, hadir Bu. Apa? Fatur Rahman hadir. Rizky Ramadan ada enggak? Ada. Mahira ada. Kemudian Maulida ada. Pajar. Loh, Assalamualaikum Pajar. Ada enggak Pajar? Kok enggak nyahut nih? Ibu cek kembali nih. Enggak ada kan dari awal ya Pajar ya? Enggak ada, Bu. Fatur. Iya. 18. Nopi, Rahmawati, Nonik, tadi ada Nonik ya, 20 ya. Nonik, Novita, Ada, Bu, ada. Novita 22 Alpa ya. Ini 2 minggu. Hadir, Bu. Hadir. Novita hadir. Iya, Nur Safira, Enggak ada, Bu. Nur Safira enggak ada. Safira enggak ada, Bu. Rika, Enggak ada juga, Bu. Alpa. Rizky Dwi. Nah, Rizky Dwi ini juga satu, nggak pernah masuk nih. Ada. Nggak ada kan? Iya, enggak ada. Sabina, Ada, Bu. Sabina Alpa. Hadir. Sabina hadir, ya. Sopi, tadi Sopi ada ya. Ada, Bu. Sylvia, Enggak ada Silpi, Bu. oke. Tiara, Ada. Tri, Enggak ada Tri, Bu. oh nggak ada Alpa, Tri. Ada aja namanya nanti. Si Pera, Enggak masih ada ada. Kak Pera? Enggak ada, Bu. Wahyu, Enggak ada juga. Wahyu. Oh, tugas. Nanti Ibu kirim kertas kerjanya ya. Nanti Ibu kirim kertas kerjanya. Kemudian membuat laporan keuangan. Dicatat dulu, catat. Tugasnya. Dan catat dulu ya. Tugas supaya lengkap materi semua. Halaman 176. Halaman 176. UK3 nomor 3. Tugas yang kedua, membuat laporan melengkapi kertas kerja
Melengkapi kertas kerja UD Mandiri, nanti kertas kerjanya Ibu kirim ya. Melengkapi kertas kerja UD Mandiri dan membuat laporan keuangan dari kertas kerja tersebut atau dari kertas kerja UD Mandiri. Ya. Membuat satu, ulangi dulu. Tugas jadi halaman 176 OK3 nomor 3 itu mengenai mencari HPP. Yang kedua, melengkapi kertas kerja dari UD Mandiri. Yang ketiga, membuat laporan keuangan dari UD Mandiri. Kertas kerja UD Mandiri. Nanti Ibu kirimkan videonya, kirimkan kertas kerjanya soalnya, oke? Dikumpul, ini enggak ada ini ya. Si Suhendra ya. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Minggu. Bu, Nurul siap, Bu. Kenapa? Nurul belum siap. Enggak jelas Nurul. Apa, Tadi Rul? Nurul bisa. Pingsan. Apa Rul? Enggak jelas Rul suaranya. Yang lain yang jelas mendengar suara Nurul disambungkan ke Ibu. Nurul belum di absen, Bu. Oh, belum di absen ya. Soalnya kayak agak putus gitu loh suaranya. 24 Nurul sudah tadi di awalnya. Tapi Ibu sudah screen juga nih, cuma ngecek aja. Dicek. Oke, itu tugasnya dikumpul hari Minggu nanti ke Sohendra ya. Sohendra sudah ini ya. Putus ya Sohendra ya. Dikumpul hari Minggu jam 21. Nanti Ibu sampaikan ke Sohendra atau kalian sampaikan ke Sohendra ya. Itu aja tugasnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Alhamdulillah nggak ada, kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf kalau ada salah. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Ingat tugasnya dikumpul hari Minggu jam 21. Minggu ini bukan minggu depan loh ya. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.